Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanun Danardono dan Ibu Widya Asmarawati. Perkenalkan, nama saya Rafli Sulistyo Nugroho dengan NIM 17 4144843 PT 07532. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan masalah seminar yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Waktu Pemupukan Terhadap Produksi dan Kualitas Biji dan Produksi Biomasa Jerami Sorghum Varietas Super 2 pada rekrut pertama. Latar belakang yaitu kebutuhan masyarakat kebutuhan kehidupan untuk meningkatkan salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu pemberian pakan suara merupakan sumber pakan utama untuk ternak kebutuhan pokok produksi dan berkembang biak. Masalah yang sering terjadi yaitu ketersediaan pakan suara yang terbatas pakan hijauan dan nutriennya masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh cuaca yang buruk, selain itu oleh kurangnya ketersediaan lahan yang produktif. Salah satu solusi dapat dilakukan yaitu dengan cara pemberian pupuk. Pemberian pupuk diharapkan meningkatkan substrat tanah dan kualitas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi dan biji serta produksi biomasa sedangkan sorghum pada super 2 dari produk utama yang diberi pupuk pada waktu yang berbeda. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang waktu pemupukan yang tepat dalam budidaya tanaman sorghum varietas super. Daun Nusantara. Sorghum merupakan tanaman asli dari daerah tropis dan subtropis bagian Pasifik Tenggara dan Australia hingga Asia. Sorghum punya potensi penting sebagai sumber bahan pangan, pakan, dan komoditas ekspor. Tanaman sorghum mempunyai keistimewaan yaitu lebih tahan terhadap tanaman dan kemudian dibandingkan dengan tanaman palaut lainnya. Merupakan substansi pendukung yang memungkinkan tanaman memperoleh unsur hara yang diperlukan dalam tumbuhan. Kualitas biji merupakan gabungan dari beberapa komponen penting yang saling berkaitan, baik dan terbebas dari hama. Pertumbuhan kembali alga pada tanaman rumput merupakan hasil dari kegiatan metabolisme tanaman setelah mengalami defoliasi dan akan mempengaruhi produktivitas tanah. Daya kecambah merupakan salah satu komponen untuk kualitas biji. Daya kecambah akan menentukan potensi terbentuknya cambah dan tumbuhnya bibit tanaman baru untuk pembentukan tanaman di lapangan. Produksi biomasa sorghum yang cukup. Sorghum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan karena memiliki produksi biomasa yang cukup tinggi dan dapat dipanen 2-3 kali dalam sekali penanaman. Pentingnya pemberian pupuk diperlukan untuk meningkatkan produksi sorghum. Waktu pemberian pupuk merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kebutuhan unsur hara dalam setiap fase pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk nitrogen pada fase vegetatif akan meningkatkan jumlah anakan sehingga akan meningkatkan jumlah malai dan jumlah biomasa tanaman. Pemberian pupuk pada fase generatif akan meningkatkan kematangan alat produksi dalam bunga sehingga dapat meningkatkan proses pembuahan dan pematangan biji yang baik. Fase pemberian biji. Pada fase pemberian biji, penyerapan nitrogen cukup tinggi sehingga pemberian pupuk nitrogen pada fase pemberian biji dapat meningkatkan kematangan biji. Hipotesis: tanaman sorghum varietas super 2 yang diberi pupuk
2 kali waktu pemupukan memiliki produksi dan kualitas biji lebih baik dibanding yang diberi pupuk sekali. Pemberian pupuk pada waktu sebelum dan awal berbunga memiliki produksi dan kualitas biji yang lebih baik dibandingkan yang dipupuk pada waktu sebelum berbunga dan akhir berbunga. Produksi biomasa jerami sorghum varietas Super 2 yang diberi pupuk 2 kali waktu pemupukan memiliki produksi biomasa lebih baik dibanding yang diberi pupuk sekali. Pemberian pupuk pada waktu sebelum dan awal berbunga memiliki produksi biomasa yang lebih baik dibandingkan yang dipupuk pada waktu sebelum berbunga dan akhir berbunga. Materi dan metode, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan selama 8 bulan di kebun koleksi hijauan makanan ternak dan pastura dan laboratorium hijauan makanan ternak dan pastura Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Materi, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu spidol, cawan Petri, sprayer, skop, traktor, meteran, selang, sabit, timbangan, wheelie bil, kertas koran, strapless, oven 105 derajat Celcius, oven 105 derajat Celcius, dan tanur 550 derajat Celcius. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu tanaman sorghum varietas Super 2 pada regrowth pertama umur 14 minggu, pupuk kandang, pupuk urea dengan kandungan 46% nitrogen, dan peta lahan tanah regosol ukuran 2 kali 1 meter sejumlah 9 peta. Metode persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan cara membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman sorghum. Kemudian tanah di sekitar tanaman sorghum digemburkan kembali. Parit dan plot dibersihkan dan dibentuk bedengan kembali. Pemeliharaan tanaman. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari, yaitu pada pukul 9 dan 16.00 dengan menyiram tanah sampai keadaan basah. Pemupukan dilakukan dengan cara diberikan langsung ke masing-masing tanaman. Dosis pupuk yang diberikan yaitu sebesar 200 kg nitrogen per hektar untuk setiap perlakuan. Pemupukan dilakukan dengan metode row and bend place, yaitu dengan membuat lubang di dekat tanaman sedalam 3-5 cm dan pupuk diletakkan di dalamnya, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Dosis yang diberikan 200 kg nitrogen per hektar dengan 3 waktu yang berbeda, yaitu perlakuan pertama P1 200 kg nitrogen per hektar diberikan semua pada minggu ke-8. Perlakuan kedua atau P2 sebesar 100 kg nitrogen per hektar diberikan pada minggu ke-8 dan sisanya 100 kg nitrogen per hektar pupuk diberikan pada minggu ke-9. Perlakuan ketiga atau P3 sebesar 100 kg nitrogen per hektar pupuk diberikan pada minggu ke-8 dan sisanya sebesar 100 kg nitrogen per hektar diberikan pada minggu ke-10. Pengendalian gulma dilakukan rutin setiap minggu dengan cara penyiangan dan pendangiran. Penyiangan berfungsi untuk membersihkan gulma dan tanaman lain yang tidak diharapkan. Pendangiran dilakukan untuk menggemburkan tanah. Pembungkusan bunga.
Pembungkusan bunga dilakukan ketika bunga mulai muncul sekitar minggu ke-9. Pembungkusan bunga dilakukan untuk mencegah hilangnya biji akibat cuaca yang buruk atau dimakan oleh hama. Pemanenan dilakukan pada saat biji menunjukkan ciri-ciri masa fisiologis sekitar minggu ke-15. Biji dan malai dipotong kemudian dimasukkan ke dalam koran untuk dikeringkan. Produksi biji, jumlah malai yang merupakan jumlah malai yang terbentuk pada tanaman dalam satu plot. Jumlah cabang per malai yaitu jumlah cabang yang ada di dalam satu malai. Jumlah biji per malai yaitu jumlah biji yang dihasilkan dalam satu malai. Kualitas biji, berat biji. Biji sorghum dihitung sebanyak 100 biji kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik. Kemudian biji yang telah ditimbang kemudian dipisah antara biji murni, biji rusak, kotor, dan material asing lainnya, kemudian ditimbang dan dihitung persentasenya. Daya kecambah. Biji yang telah direndam dalam air selama 3 jam, kemudian dikecambahkan dalam petri dish, diberi alas sebagai media berupa kapas, disiram menggunakan sprayer selama 6 hari pada pagi dan sore hari. Preparasi sampel. Jerami sorghum dicacah dengan chopper. Kemudian sebanyak 500 gram sampel di oven 55 derajat Celcius selama 3-5 hari. Setelah itu sampel dihaluskan menggunakan Willy Mill dengan screen 1 mm. Sampel ditampung dalam plastik. Analisis bahan kering. 500 gram dimasukkan dalam oven 55 derajat Celcius selama 2-3 hari sehingga diperoleh kadar AS1. Tahap kedua yaitu pengeringan dengan oven 100 derajat Celcius. Sampel tahap 1 diambil sebanyak 1 gram kemudian dimanaskan dalam oven 100 derajat Celcius selama 8-24 jam sehingga diperoleh kadar air 2. Analisis bahan organik. Sampel sorghum sisa oven 100 derajat Celcius dipanaskan pada suhu 550 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius menggunakan tanur. Bahan organik akan teroksidasi menjadi CO2, H2O, dan gas lain, sedangkan abu akan tertinggal. Analisis data. Data penelitian berupa produksi dan kualitas biji dan kandungan bahan kering dan bahan organik dianalisis variasi rancangan acak lengkap pola searah. Beda antara rata diuji dengan Duncan Multiple Range Test. Sekian dan terima kasih.